Mau ditanyakan? Mendengarkan ngaji. Oh, ngaji. Iya, mendengarkan ngaji karena meresap ke dalam hati lebih enak gitu, adem gitu kan. Dulu waktu saya di Kristen, walaupun saya ibaratnya almarhum suami saya pendeta gitu kan. ART ngaku istri pendeta, sungguh tidak punya akhlak. Waduh. Shalom, bagi teman-teman yang sering mengikuti channel saya dari awal pasti tahu ya, bahwa saya pernah membuat konten yaitu membongkar salah seorang ibu di daerah Cianjur, atau tepatnya itu ada di Palalangon ya, daerah Ciranjang, yang pernah diwawancarai oleh channel Ngaji Cerdas ya. Bahkan saya sampai membuat 3 video secara khusus untuk membahas mengenai ibu-ibu tersebut. Video yang pertama itu saya tuliskan dengan judul Demi Ngejar Donasi Korban, menjelang Idul Adha, ibu ini disulap jadi mu'alaf mantan istri pendeta. Intinya dalam konten ini saya mereaction salah seorang ibu dengan kesaksiannya yang aneh ketika diwawancarai oleh channel Ngaji Cerdas. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Lalu ketika konten ini saya rilis di YouTube, akhirnya terciduklah bahwa ibu ini ternyata bertakia, sehingga saya membuat konten susulan dengan judul Mukalap Terciduk Ngibul, Ngaku Istri Pendeta Ternyata Pembantu Rumah Tangga. Nah, kalau dalam video ini saya memaparkan bukti-bukti dari salah seorang narasumber yang ternyata berasal dari daerah yang sama dengan si ibu, yaitu dari Palalangon ya. Dan ternyata terungkaplah bahwa ibu ini ternyata bukan seorang mantan istri pendeta, melainkan cuma seorang ART pendeta atau asisten rumah tangga ya teman-teman. Lalu setelah video ini akhirnya viral gitu, ketika saya membongkar takiyahnya ibu ini, si channel Ngaji Cerdas ini pun akhirnya menghapus video ibu ini di channelnya. Ya, jadi video aslinya itu dihapus oleh channel Ngaji Cerdas. Kemudian dia pun membuat klarifikasi yang intinya dalam klarifikasi itu dia mengelak dan juga ngeles teman-teman. Dan klarifikasinya itu juga saya bedah di dalam konten ini dengan judul Klarifikasi Ngaji Cerdas setelah hapus konten mu'alaf istri pendeta. Nah, kalau di dalam konten ini saya paparkan semua kengawuran dari klarifikasinya si Ngaji Cerdas ya. Lalu setelah itu tidak ada balasan lagi dan semuanya seperti hilang begitu saja ya. Termasuk konten-konten Ngaji Cerdas yang pada waktu itu banyak berasal dari daerah Cianjur, daerah Ciranjang atau tepatnya itu di Palalangon, itu semuanya dihapus oleh channel Ngaji Cerdas. Saya nggak tahu kenapa dihapus, apakah karena sudah terbongkar takianya makanya dihapus dan mereka malu, ya itu urusan mereka lah. Dan ternyata teman-teman, masalahnya nggak selesai sampai di situ saja. Dan Ngaji Cerdas pun ternyata dia nggak tinggal diam. Ya, karena ternyata baru-baru ini saya melihat di email saya ya, ada beberapa email yang masuk dari YouTube ya. Bahkan saya dilaporkan oleh channel Ngaji Cerdas, nggak tanggung-tanggung. Saya dilaporkan sebanyak 3 atau 4 kali nih teman-teman ya. Yang pertama saya dapat email dari YouTube dengan bunyi begini teman-teman. Halo, kami menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta di bawah ini yang berkaitan dengan video Anda. Kami percaya bahwa konten Anda dilindungi dengan penggunaan yang diperkenankan, pemanfaatan yang diperkenankan, atau pengecualian serupa terhadap perlindungan hak cipta. Kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kami tidak berencana menghapus video Anda saat ini. Anda memiliki kendali atas ketersediaan video di channel, termasuk kemampuan untuk menghapusnya sesuai keinginannya. Harap diketahui bahwa pemilik hak cipta mungkin saja menghubungi Anda secara langsung untuk meminta Anda menghapus video atau melakukan tindakan lainnya. Jadi inti dari laporan ini teman-teman, admin dari Ngaji Cerdas, dia ingin meminta bantuan kepada YouTube supaya men-take down video saya yang membongkar takiya mereka. Dengan alasan apa? Ya dengan alasan copyright atau dengan alasan pelanggaran hak cipta. Tetapi ternyata YouTube langsung mengkonfirmasi bahwa konten saya itu sah sebagai konten reaction dan ternyata tidak melanggar hak cipta, teman-teman.
Nah, si admin Ngaji Cerdas ini ternyata dia belum menyerah. Saya dapat email lagi yang kedua dari admin Ngaji Cerdas, dan lagi-lagi YouTube juga membantahnya dan menjamin bahwa konten saya sah dan tidak melanggar hukum, teman-teman. Kemudian karena dia gagal untuk men-take down konten saya dengan alasan copyright atau dengan alasan hak cipta, admin Ngaji Cerdas ini pun dia memakai alasan yang baru. Ya, jadi dia nggak pakai alasan copyright lagi, tapi dia pakai alasan seperti pencemaran nama baik ya teman-teman. Atau saya ini dianggap telah menarasikan yang negatif terhadap channel mereka atau terhadap konten mereka ya teman-teman. Seperti yang dituliskan di sini, bunyinya begini. Video kami digunakan untuk diulas atau direaksi dengan narasi negatif dan kami merasa dirugikan tanpa mengkonfirmasi fakta-fakta di keseluruhan video. Kami harap potongan-potongan video yang mereka gunakan dihapus karena tidak sesuai dengan tujuan video yang kami buat. Atas ulasan mereka kami merasa dirugikan, terima kasih. Ya, jadi si admin Ngaji Cerdas ini merasa dirugikan ketika saya reaction kontennya ya, dalam membongkar takia mereka gitu. Ya iyalah, merasa dirugikan, makanya jangan bertakia kalau nggak mau dirugikan gitu ya. Dan lagi-lagi alasan ini gagal teman-teman ya. Alasan ini lagi-lagi gagal dan kemudian dibantah juga sama YouTube. Lalu YouTube bilang begini, "Halo Ngaji Cerdas, terima kasih atas pesan Anda, namun demikian kami merasa bahwa pemberitahuan pelanggaran hak cipta yang Anda sampaikan tidak berlaku untuk beberapa atau semua video yang diidentifikasi dalam pemberitahuan. Sebagai hasilnya, konten tersebut akan tetap ditayangkan di YouTube." Jadi usaha dari admin Ngaji Cerdas ini, ya setelah dia berkali-kali untuk men-take down konten saya, ternyata gagal teman-teman ya. Dan dia pun tidak membuat laporan lagi. Dan dia sudah menyerah teman-teman untuk men-take down konten saya. Ya walaupun sempat ya beberapa kali saya menerima notifikasi dari akun-akun saya, seperti ada orang yang berusaha untuk mencoba masuk. Ya mungkin mau dicoba di-hack atau bagaimana ya teman-teman. Tapi ya untung saya bisa perkuat dia punya dia punya verifikasi, dia punya sandi dan sebagainya, keamanannya lah. Sehingga akhirnya usaha-usaha untuk men-take down konten saya atau juga untuk menghack channel saya itu gagal ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya begini teman-teman. Mengapa admin channel Ngaji Cerdas sampai segitunya melaporkan ke YouTube agar konten saya yang membahas tentang ibu-ibu yang ngaku sebagai istri pendeta itu harus di-take down? Kalau menurut dugaan saya, sepertinya konten saya ini yang membongkar ibu-ibu tersebut itu telah sampai ke daerah Palalangon atau ke Cianjur. Dan akhirnya membuat ibu yang mengaku istri pendeta ini, dia pun malu karena dia telah bertakiah. Dan akhirnya diketahui oleh orang-orang yang ada di daerahnya, di Palalangon ya. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, Palalangon itu daerah kampung Kristen. Itu ada satu daerah kampung Kristen yang di situ orang Kristen semua teman-teman. Ya kalaupun ada orang Islam ya mungkin daerah-daerah sekitarnya ya. Dan pernah terjadi satu kali di situ itu Kristen sangat mayoritas teman-teman ya. Mungkin bisa 99%, 98% seperti itulah ya teman-teman. Jadi mungkin ibu ini dia kadung malu karena akhirnya takiannya di channel Ngaji Cerdas itu ketahuan. Oleh karena itulah setelah takiannya terbongkar, akhirnya konten-konten mengenai seluruh kegiatan Ngaji Cerdas yang ada di Palalangon pada waktu itu mereka hapus ya untuk menghilangkan jejak digital. Dan kemudian setelah mereka hapus di channel admin Ngaji Cerdas, mereka juga melaporkan ke YouTube supaya juga untuk men-take down atau menghapus konten yang masih ada di channel saya untuk menghilangkan jejak takia mereka, teman-teman. Nah, pertanyaannya simpel sih. Kalau memang konten saya bukan merupakan kebenaran dan apa yang telah saya bongkar itu merupakan kepalsuan atau tidak benar, mengapa mereka harus takut gitu? Dan juga harus menghapus seluruh video di channel Ngaji Cerdas yang merupakan pada waktu itu kegiatan mereka di Palalangon atau di Cianjur ya. Jadi mereka sendiri pun menghapus
tentang kegiatan mereka di Palalangon, dan semua video-video itu mereka take down ketika mereka membuat kegiatan di Palalangon. Dan kemudian mereka juga minta supaya YouTube juga menghapus konten-konten mereka yang saya reaction di konten saya, di channel saya, teman-teman. Jadi ini perkaranya, ternyata kelihatan memang bahwa mereka ini ingin menghilangkan jejak takia mereka di Palalangon ya teman-teman. Mungkin karena sudah ketahuan, ya akhirnya mereka berusaha untuk menghilangkan setiap jejak takia mereka yang ada di Palalangon pada waktu itu. Intinya begini ya, saya cuma ingin mengatakan ya, sebanyak apapun channel-channel Islam ya, mereka mau bertakia tentang kekristenan, ya, mereka mau memframing yang palsu tentang kekristenan, maka disitulah saya juga punya hak dan tanggung jawab untuk membongkar dan juga meluruskannya. Jadi kalau kalian tidak siap untuk dibongkar, makanya jangan bertakia. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.